Baik, dimanapun teman-teman berada, tetap fokus mengikuti pembelajaran hari ini. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan belajar PPKN. Kalau biasanya bertemu dengan Miss Septi di hari Kamis belajar IPS, kalau di hari Selasa kita belajar PPKN. Materi hari ini adalah tentang lanjut Pak. Nanti kita akan belajar tentang Hari Pahlawan. Nah, sebelum dimulai, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Diangkat kedua tangannya, kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, amin. Semoga hari ini kita ditambahkan ilmu dan diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Lanjut Pak. Ya, KD dari pembelajaran hari ini adalah memahami manfaat persatuan dan kesatuan untuk membangun kerukunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. KD ini masih sama, melanjutkan KD yang pertemuan bulan sebelumnya, yaitu tanggal 13 Oktober tentang Sumpah Pemuda. Nah, KD-nya masih sama, hanya indikatornya yang berbeda. Kali ini indikatornya adalah menjelaskan peristiwa 10 November 1945, dan indikator berikutnya adalah menjelaskan upaya mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, mengingatkan kembali pada pertemuan bulan kemarin kita belajar tentang Sumpah Pemuda karena kita ada di bulan Oktober waktu itu ya. Kita memperingati Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Nah, sekarang hari ini tanggal 3 November. Di bulan November ada hari istimewa lagi, yaitu 10 November. Kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Nah, teman-teman tentu pengen tahu mengapa tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, berikut ini Miss akan tampilkan sedikit video. Silakan teman simak baik-baik isi dari video berikut ini. Video tentang Hari Pahlawan. Tadi adalah video pidato Bung Tomo ketika menyemangati pemuda Surabaya untuk melawan tentara Inggris. Jadi ceritanya awalnya itu bahwa Indonesia memang sudah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi ternyata Indonesia tidak benar-benar merdeka. Tentara Inggris yang ternyata diboncengi oleh tentara Belanda datang ke Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Mereka melakukan agresi di mana-mana. Tadi di Surabaya dikatakan apa? Pemuda Surabayanya diminta untuk menyerahkan senjata ya. Mereka ingin pemuda Surabaya menyerahkan bendera putih yang artinya menyerah. Bendera putih artinya menyerah ya teman-teman ya. Tapi jawaban dari pemuda Surabaya tadi seperti yang disampaikan dalam pidato Bung Tomo, mereka lebih baik mati daripada tidak merdeka katanya. Seperti itu ya. Dan di bagian akhir yang patut kita contoh dari sikap Bung Tomo tadi ketika beliau membakar semangat pemuda Surabaya dengan mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar katanya gitu ya. Beliau adalah seorang tokoh pejuang muslim Indonesia yang berasal dari Surabaya, yang pada saat itu memimpin perjuangan melawan tentara Inggris dan Belanda yang ingin merebut kembali kemerdekaan Indonesia. Nah, seperti itu ya teman-teman ya.
Kilas balik dari video apa teman? Apa nak? Oh, putus-putus suaranya. Baik, tadi pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Dulu terjadi pertempuran ya, melawan tentara Inggris. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi tentang video tadi? Siapa tuh yang bertanya? Ale? Baik. Iya, pertempuran di Surabaya tadi. Bukan film The Battle of Surabaya. Kalau film Battle Surabaya itu versi kartun ya. Nah, kalau tadi adalah cuplikan pidato Bung Tomo saat menyemangati pemuda Surabaya pada pertempuran 10 November 1945 yang akhirnya tanggal 10 November kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Jadi tiap tanggal 10 November teman-teman memperingati Hari Pahlawan. Kalau kemarin kita belajar tanggal 28 Oktober adalah Hari Sumpah Pemuda dan tanggal 10 November adalah Hari Pahlawan. Hari ini tanggal 3, berarti 7 hari lagi kita akan memperingati Hari Pahlawan. Bisa dipahami ya teman-teman? Baik, sampai di sini videonya, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, jika tadi Bung Tomo berjuang di tahun 45, beliau berusaha untuk mempertahankan kemerdekaan. Karena tanggal 17 Agustus Indonesia sudah merdeka, kemudian akan direbut kembali oleh Belanda. Kemudian tanggal 10 November berjuang mempertahankan kemerdekaan. Nah, hari ini teman-teman dan kita semua berada pada zaman yang sudah merdeka. Kita sudah merdeka. Tentu kita tidak akan melakukan perang lagi dengan Belanda karena Belandanya sudah tidak ada di Indonesia ya. Nah, tapi apa yang akan kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan ini, dalam menjaga keutuhan negara kita? Nah, berikut ini Miss akan menjelaskan. Upaya apa saja dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di kehidupan sehari-hari. Jika di rumah, di lingkungan rumah, upaya kita untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Salah satunya adalah dengan bersikap saling menyayangi dan menghargai sesama anggota keluarga. Jadi jika teman-teman berada di rumah, harus saling menyayangi. Antara kakak dan adik tidak boleh bermusuhan. Karena ini nanti akan berakibat pada persatuan dan kesatuan di dalam rumah. Jadi dalam rumah itu harus hidup rukun. Kemudian ada lagi upaya yang bisa dilakukan, kerjasama membersihkan rumah. Nah, yang senang membersih-bersih rumah bersama keluarga, bersama adik, kakak, atau ayah, bunda gitu ya. Itu juga salah satu upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan. Membantu adik mengerjakan PR. Kalau adiknya punya PR dan minta bantuan kepada kita, sebaiknya dibantu, bukan dimarahi. Jadi kalau adiknya minta dibantu mengerjakan, harus dibantu ya teman-teman. Baik, di-mute dulu ya suaranya. Oke, kita lanjut. Ada lagi yang bisa kita lakukan di rumah untuk menjaga persatuan? Membantu orang tua di rumah, menghargai hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Jadi intinya adalah kita harus hidup rukun di dalam rumah. Nah, berikutnya, upaya apa yang bisa kita lakukan di lingkungan sekolah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan? Kalau di sekolah, melaksanakan piket bersama. Nah, biasanya kalau di kelas, dulu kalau piket, masih ingat nggak di kelas? Sering gak mau bantuin temen, yang piket hanya 1-2 anak saja. Padahal dia sedang jadwal piket ya. Tapi gak mau ngikut piket gitu kan ya. Dari 5 orang yang bertugas, yang mengerjakan piket hanya 2 orang, yang 3-nya main atau bahkan malah
mengotori kelas gitu. Ada yang seperti itu di kelas 5? Tentu tidak ya Nak ya, semuanya rajin melaksanakan piket. Terus upaya apa lagi? Yang kedua adalah bermain dengan teman tanpa membedakan suku, agama, ataupun ras. Jadi apapun suku teman kita, kita tetap berteman dengan baik. Karena kita di dalam kelas itu tentunya berbeda-beda sukunya. Ada yang berasal dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Sumatera, seperti itu ya. Tapi kita tetap harus bersatu, berteman tanpa memilih-milih. Apalagi yang bisa kita lakukan di sekolah? Membantu teman yang dalam kesulitan. Membantu teman yang kesulitan dalam memahami suatu pelajaran. Nah, di sini perlu dipahami. Membantu jika dalam latihan atau memahami pembelajaran di kelas. Tapi kalau saat ulangan, kita tidak boleh saling membantu. Kalau sedang ulangan, kita mengerjakan sendiri-sendiri, harus dilakukan dengan jujur. Tapi kalau masih dalam proses pembelajaran, misalnya secara berkelompok atau hanya latihan soal, ada tugas di kelas, boleh saling membantu. Kemudian apa lagi yang bisa dilakukan? Menghormati guru dan menyayangi teman. Ya, sudah tentu kita harus menghormati orang yang lebih tua, yaitu ibu guru yang ada di kelas. Dan karyawan-karyawan yang ada di sekolah juga harus kita hormati. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan di sekolah dalam menjaga persatuan kesatuan? Menaati tata tertib sekolah. Jadi segala tata tertib aturan yang ada di sekolah harus dipatuhi. Nah, berikutnya di lingkungan masyarakat. Upaya dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama contohnya, menjenguk tetangga yang sakit. Kemudian kerjasama mempersiapkan peringatan kemerdekaan RI. Nah, biasanya kalau mau 17 Agustus, biasanya di rumah suka ada acara lomba-lomba ya. Nah, di situ kita ikut berpartisipasi bersama warga untuk merayakan 17 Agustus. Kemudian apa lagi? Kerjasama menjaga kebersihan keamanan lingkungan. Nah, ini biasanya dilakukan dengan kerja bakti di lingkungan sekitar kita atau ronda malam. Ada yang tahu ronda malam? Ya, yang biasa dilakukan oleh bapak-bapak ya, jaga lingkungan di malam hari. Kemudian ada lagi cara berikutnya, menerapkan sikap toleransi antar umat beragama. Jadi walaupun kita berbeda agama dengan tetangga di samping rumah kita harus tetap berteman. Kemudian melaksanakan musyawarah mufakat. Jadi jika ada masalah di lingkungan masyarakat, sebaiknya diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Next Pak. Nah, berikutnya adalah upaya mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan Indonesia. Kalau tadi di video tahun 45, ancaman terhadap persatuan dan kesatuan adalah datang dari penjajah yang ingin menjajah kembali Indonesia. Tapi kalau saat ini ketika Indonesia sudah merdeka, tantangan dan ancamannya berbeda. Yuk kita lihat ya. Di sini ada beberapa ancaman yang akan Miss bahas. Ada 5. Nah, yang pertama adalah agresi. Nah, agresi ini masih terjadi ketika tadi ya, peristiwa 10 November tadi. Agresi itu apa sih? Agresi itu adalah serangan yang dilakukan oleh Belanda ya. Ketika tahun 45 itu ada agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Nah, dulu mereka datang kembali ke Indonesia untuk menguasai kembali wilayah Indonesia. Apa upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk menghadapi agresi Belanda? Salah satunya tadi ya, perjuangan rakyat Surabaya bertempur melawan Belanda dan Inggris tadi. Nah, upaya yang lain adalah melakukan para pejuang melakukan diplomasi atau pertemuan untuk menanggulangi agresi militer. Diplomasi itu maksudnya adalah dilakukan dengan melakukan perjanjian. Jadi perdamaian itu dicapai melalui perjanjian.
diplomasi dengan Belanda. Jadi tidak dengan perang, tetapi melalui jalur diplomasi secara damai. Nah, ancaman yang kedua adalah pemberontakan. Pemberontakan itu apa sih? Pemberontakan merupakan peristiwa pertempuran bersenjata. Tujuannya adalah ingin memisahkan diri dari NKRI. Jadi misalnya saat ini, misalnya ada kelompok orang bersenjata gitu, ngajak perang. Tujuannya ingin pisah dari negara Indonesia. Nah, itu disebut pemberontak. Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah hal ini, untuk mengatasi hal ini? Yaitu dengan melakukan penumpasan terhadap para pemberontak. Nah, ancaman yang ketiga, lanjut Pak. Ancaman yang ketiga adalah perpecahan. Keragaman di Indonesia merupakan sebuah perbedaan yang dapat menimbulkan perpecahan jika tidak disikapi dengan baik. Hadirnya perpecahan disebabkan oleh sikap-sikap antara lain misalnya mengganggu teman, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama, serta tidak memiliki sikap saling menghargai dan menghormati. Nah, ini akan terjadi perpecahan. Contohnya kalau di sekolah biasanya suka apa? Saling ledek ya. Menghina teman, membuli teman. Nah, hal itu harus kita hindari karena itu bisa menimbulkan perpecahan. Apa upaya kita terhadap peristiwa perpecahan ini supaya tidak terjadi? Kita terapkan nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air dalam kehidupan sehari-hari dan meningkatkan toleransi atau saling menghormati. Tidak main ledek-ledekan dengan teman, tidak ada bully-bulian dengan teman. Kita hargai apapun. Bully bisa terjadi perang dunia. Oh my God. Gara-gara bully jadi perang dunia, kata Mbak Henry. Jangan dong. Jangan perang dunia, kalau bully di kelas aja gurunya udah pusing ya. Di rumah aja kalau kakak adik berantem mamanya pusing gak? Bagaimana kalau jadi perang dunia? Jangan sampai ya main ya. Oke, lanjut teman-teman. Oh bisa, kalau negara Indonesia saling ledek dengan negara lain, terus nanti nggak ada yang mau mengalah, lama-lama jadi perang gitu. Yang ikutan rame udah jadi perang dunia nanti. Jangan sampai terjadi. Nauzubillah min dzalik. Ya lanjut yuk, yang keempat, ancaman yang keempat. Penyalahgunaan narkoba. Kok penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman, Miss? Iya, karena penyalahgunaan narkoba ini efeknya sangat buruk sekali ya Naya, terutama untuk generasi muda. Karena orang yang kecanduan narkoba itu nanti dia akan sakit, baik secara fisik maupun mental. Kalau orang yang sudah kecanduan narkoba, nanti dia tidak akan bisa berpikir secara sehat, tidak akan produktif, tidak bisa bekerja dengan baik, apalagi anak-anak tidak bisa sekolah ya. Mirip-mirip. Kurang lebih seperti itu kalau sudah pada tahap yang sangat akut. Begitu ya Ale ya. Baik, Miss lanjut. Penyalahgunaan narkoba merupakan pemakaian obat-obatan berbahaya tanpa memperhatikan aturan dokter. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa. Bayangkan jika anak-anak seusia teman-teman sudah mengenal narkoba gitu, bahkan sampai kecanduan, terus teman-teman tidak bisa bersekolah, tidak bisa bekerja saat dewasanya. Apa yang terjadi dengan negara kita? Apakah kita akan punya bibit-bibit generasi unggul yang bisa membangun negara kita? Tentu tidak ya teman-teman ya. Maka dari itu kita harus menghindari narkoba. Makanya tadi dikatakan narkoba itu menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan negara Indonesia. Sebuah negara bisa hancur jika tidak memiliki generasi muda penerus bangsa yang unggul. Yang berikutnya, ancaman yang berikutnya adalah korupsi. Nah, teman-teman sering tuh dengar kata korupsi ya. Sering nonton kan di TV ya. Korupsi itu apa? Perilaku tidak jujur dengan memberikan uang atau barang yang dilakukan secara tidak wajar. Jadi ngasihnya itu ada maunya tuh. Mirip-mirip apa? Kalau istilah umumnya sering kita dengar sogok gitu ya.
Paham teman-teman? Nah, uang sogok. Ada yang pernah disogok atau menyogok? Ada yang pernah melakukan? Tidak, jangan melakukan itu ya, karena Allah Maha mengetahui. Perbuatan itu sama saja tidak jujur. Bukankah Allah tidak menyukai orang yang berperilaku tidak jujur? Nah, jadi hindari perbuatan korupsi. Mengapa korupsi bisa menjadi ancaman bagi persatuan dan kesatuan negara? Nah, teman-teman bisa pahami ya. Korupsi itu merugikan negara. Keuangan negara diambil untuk kepentingan pribadi. Jadi uangnya yang tadinya bisa digunakan untuk membangun sebuah sekolah, membangun jalanan, jembatan, tapi karena uangnya diambil oleh satu orang yang digunakan untuk memperkaya dirinya, kita tidak bisa membangun sekolah, tidak bisa membangun jalanan yang rusak, tidak bisa membangun jembatan gitu. Terbayangkan kan bagaimana kita bisa membangun negara jika uangnya tersebut dikorupsi oleh seseorang. Nah, di sini dikatakan mengapa korupsi itu sebuah ancaman bagi negara kita. Nah, jadi perilaku korupsi harus kita hindari dari sejak kecil. Sudah harus dibiasakan berperilaku jujur supaya kita terhindar dari perbuatan korupsi. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Untuk materi persatuan dan kesatuan yang tadi diawali dengan nonton video 10 November, terus kita hubungkan kalau dulu perjuangan Bung Tomo mempertahankan kemerdekaan, menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian dijelaskan lagi tentang bagaimana kita di saat zaman sudah merdeka ini, apa yang bisa kita lakukan untuk negara Indonesia. Nah, sudah jelas ya teman-teman ya, lanjut Pak. Nah, internalisasi nilai keislaman yang terkandung dalam pembelajaran kita hari ini adalah sebuah hadis dari Bukhari yang artinya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang satu dengan yang lain seperti bangunan, yang sebagian menguatkan sebagian yang lain, dan Nabi menggabungkan jari-jari tangannya seperti ini. Nah, akan kuat sekali, akan kokoh. Nah, tadi di video kita lihat bagaimana perjuangan Bung Tomo menyatukan para pemuda untuk melawan Belanda dan akhirnya bisa menang gitu, karena bersatu. Nah, itulah yang diajarkan oleh Rasul dalam hadis Bukhari tersebut, bahwa mukmin yang satu dengan yang lain seperti bangunan yang kokoh. Ya. Paham? Paham? Baik, jika sudah, Miss akan tutup pembelajaran hari ini. Kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih teman-teman sudah bergabung, sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika Miss ada salah dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.